Apa singkatan huruf LGBTQIAAP dan apa artinya? L ya, L itu artinya lesbian, perempuan yang tertarik dengan perempuan lain. Kalau bahasa Arabnya shaq, ya ini berhubungan dengan perempuan. Hukumnya sama seperti homo. Kemudian K K ini homo, jadi pria yang tertarik dengan pria lain. Kemudian biseksual, yaitu orang yang tertarik kepada pria dan perempuan. Jadi dia melakukan zina juga melakukan homo. Kemudian transgender, orang yang identitas gendernya bukan laki-laki dan perempuan atau berbeda dengan yang biasa ditulis dokter di sertifikat kelahirannya. Jadi transgender itu ya sama aja dengan homo dan bisek, dengan lesbi ya. Kemudian queer, pada awalnya dibuat sebagai istilah kebencian, tidak mau mengidentifikasi sebagai gender yang bisa dipasangkan, misalnya laki-laki, perempuan, dan heteroseksual, atau mereka tidak mau diberi label berdasarkan orientasi seksual mereka. Jadi mereka ini orangnya nggak jelas, saya ingin homo atau ingin zina. Jadi mereka mendukung LGBT ya, tapi mereka orangnya di tengah-tengah mereka, jadi sama saja berbahaya. Kemudian Ki itu artinya questioning, seseorang yang masih mengeksplorasi identitas gender dan orientasi seksual mereka. Jadi mereka tidak mau disebut laki-laki, juga tidak mau disebut perempuan. Jadi mereka masih cari, saya ini mau milih laki-laki atau perempuan, atau mau tertarik dengan laki-laki atau perempuan. Jadi masih cari-cari, saya nanya sendiri. Kemudian I itu intersex, yaitu orang yang tubuhnya jelas bukan laki-laki atau perempuan. Ini mungkin dari kelahiran ya, itu sifat genetik ya. Tapi biasanya kalau sudah dewasa, mereka nanti bisa menentukan yakni apa mereka laki atau perempuan. Ini ada yang bersifat alamiah, ada yang enggak alamiah. Yang enggak alamiah itu yang mereka berbohong. Kemudian A itu alis, yaitu orang yang mengidentifikasi diri sebagai heteroseksual namun mendukung komunitas LGBT. Jadi mereka ini alis ini mereka normal ya, mereka tidak homo, tapi mereka mendukung LGBT, disebut alais. Kemudian ada A lagi, itu aseksual, orang yang tidak tertarik secara seksual kepada gender apapun. Jadi dia tidak punya nafsu seks apapun. Bisa, itu ada dua macam, bisa karena hal yang normal, mungkin karena dia punya penyakit atau apa, itu tidak masalah ya. Tapi kalau orang itu dia punya nafsu tapi tidak menikah atau tanpa alasan yang syar'i, ya ini jelas berbahaya ya. Kemudian P ini yang terakhir, panseksual, yaitu orang yang ketertarikan seksualnya bukan berdasarkan gender dan bisa mengkategorikan diri gender atau identitas seksual apapun. Jadi mereka yang P ini tidak mau disebut laki atau perempuan, mereka bisa memilih tapi bukan atas dasar gender. Jadi mungkin dia bisa bersetubuh dengan hewan atau bersetubuh dengan benda-benda mati ya. Mereka ini panseksual. Ini yang jauh lebih parah. Bisa saja mereka melakukan homo dengan hewan lain, atau berzina dengan hewan lain atau benda yang lain. Jadi ini sangat berbahaya. Jadi umat Islam harus menolak. Istilahnya mereka ini panjang sekali, cuma yang muncul sekarang baru muncul LGBT, padahal mereka ini kelompoknya banyak.
Walaupun jumlahnya sedikit tapi mereka berbahaya karena didukung oleh medsos. Ya sekitar 80% medsos mendukung mereka. Ini peringatan buat para ulama dan guru supaya memperingatkan dari mereka dan bahaya mereka. Sekian.